Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengkurniakan barakah atas seluruh aktivitas dan perbuatan yang sesuai dengan syariahnya. Demikian pula salawat dan salam juga semoga senantiasa terkirimkan kepada sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pedagang, sebaik-baik pengusaha, sebaik-baik karyawan, sebaik-baik tetangga, dan sebaik-baik sahabat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian fikih muamalah yang pekan lalu tidak terlaksana karena saya ada halangan. Insyaallah malam ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang akad yang batil. Kemudian kita lanjutkan pembahasan akad yang fasad. Jadi ada 3 macam akad, ada akad yang sah, ada akad yang batil, ada akad yang fasad atau cacat. Sekarang kita selesaikan pembahasan tentang akad yang batil. Sudah kita bahas macam-macam akad batil. Ada yang akadnya batil karena larangan terhadap akad itu sendiri. Ada yang sudah kita bahas juga pertemuan terakhir, akad yang batil karena larangan atas rukun akadnya. Kemudian sekarang yang terakhir, yang ketiga, akad batil karena terdapatnya goror atau ketidakjelasan yang bersifat tetap, sementara transaksi tetap berlangsung dan menyebabkan perselisihan setelah berlangsungnya transaksi. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah Islam untuk mengatur, diantaranya adalah untuk mengatur peredaran harta di antara manusia, agar ketika beredar harta itu di antara manusia dalam bentuk muamalah, transaksi muamalah, maka peredaran harta itu tidak menimbulkan perselisihan di antara manusia. Yang kedua, selain tidak menimbulkan perselisihan, peredaran harta itu juga mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, peredaran harta di antara manusia itu juga tentu saja wajib berlangsung sesuai dengan tuntunan syariahnya. Jika tidak sesuai syariahnya, maka tentu ini menyebabkan berlangsungnya peredaran harta atau pertukaran harta ataupun perpindahan harta di antara satu orang pada orang lain yang tidak sah dalam pandangan Islam. Dan ketidaksahannya itu menyebabkan tentu pelakunya melanggar ketentuan syariah, dan otomatis harta itu disebut sebagai harta yang batil. Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalukum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, atau tertolak. Nah, jamaah rahimakumullah, karena kalau kebatilan atau kezaliman dalam urusan harta ini tidak selesai di dunia, maka urusannya panjang sampai di akhirat, akan diselesaikan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Karena itulah wajib kita memastikan seluruh akad yang kita kerjakan dan juga perpindahan harta, transaksi itu sudah sejalan dengan Islam. Nah, di antara bentuk akad yang batil adalah jika terjadi aspek goror, ada aspek goror, ketidakjelasan yang bersifat tetap dalam transaksi tersebut, bahkan sampai selesainya transaksi itu berlangsung masih ada sifatnya goror, sehingga ini menyebabkan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi atau berakad. Jamaah Allah, sebagai contoh misalnya, Rasulullah SAW melarang menjual beli susu yang masih belum diperah, masih ada di ambing hewannya itu, misalnya di sapi atau di kambing, karena barangnya tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Dalam Islam memang sesuatu yang diakadkan itu mesti jelas. Dia harus berupa barang yang real ada, kemudian dia harus berupa jasa atau berupa jasa yang juga real ada, dan tidak boleh berupa di luar dari dua zat tersebut atau dua aspek itu. Kalau bukan barang atau berupa jasa. Kalau jasa berarti berupa mungkin tenaga yang dikontrak atau barang yang disewakan, itu namanya akad ijarah.
Atau kalau berupa barang berarti dia al-bai' atau at-tijarah, berarti akad jual beli. Gitu. Ataupun yang lain misalnya seperti kalau akadnya berupa utang piutang, ya berarti objek akadnya itu berupa barang yang diutang. Itu berarti barang juga di situ. Kalau akadnya rahan, gadai menggadai, berarti yang jadi objek akadnya adalah barang lagi, barang yang digadaikan. Itu dia harus berupa barang atau jasa yang real dan nyata. Karena itulah yang menyebabkan pula mengapa dikatakan asuransi itu goror. Mengapa asuransi itu goror? Karena tidak jelas, tidak ada barang, tidak ada jasa, yang ada hanyalah janji. Kemudian juga goror karena tidak jelas dari sisi bentuk akadnya atau ijab kabulnya. Mengapa tidak jelas? Karena ketika asuransi mengatakan kepada peserta asuransi, Anda kami jamin, misalnya asuransi mengatakan kami menjamin Anda, asuransi mobil misalnya, kami menjamin kalau mobil Anda rusak, mobil Anda terbakar, ya, maka Anda boleh mengklaim dan biayanya kami yang tanggung. Ya, biayanya kami yang tanggung. Nah di sini jamaah rahimakumullah, tampak jelas bahwa ada aspek yang goror, tidak jelas, termasuk bukan hanya dari sisi objek akadnya, tapi bahkan dari sisi ijab kabulnya. Karena dalam redaksinya dikatakan asuransi menjamin peserta, tapi pada faktanya, ya, mereka peserta yang dijamin itu, atau mungkin disebut nasabah yang dijamin itu, justru mereka lah yang harus membayar premi tiap bulan. Sehingga ini terjadi hal yang sifatnya goror dan sifatnya tetap, gorornya tidak bisa dihilangkan. Ya, sampai akad itu selesai pun tetap berlangsung goror itu. Dan jamaah rahmatullah, ini tidak hanya pada yang sifatnya konvensional, tapi juga pada yang sifatnya diklaim sebagai syariah, asuransi syariah, ya, pegadaian syariah, bahkan bank syariah. Ya, kalau baru-baru ada yang viral tuh, Pak siapa namanya, Yusuf Hamka ya. Yusuf Hamka itu dia mu'allaf, pengusaha, keturunan Tionghoa. Dan dia mu'allaf masuk Islam. Kemudian dia cerita dalam podcastnya dari Robusher bahwa bank syariah itu lebih zalim daripada bank konvensional. Mungkin maksudnya dari sisi bunganya itu lebih tinggi. Ya, karena memang jamaah rahmatullah, perbankan sebagaimana halnya pegadaian, sebagaimana halnya asuransi, mau dijungkir balik, bolak-balik bagaimanapun tetap dia goror, pasti goror. Ya, mau dipakai embel-embel syariah, mau apa, sama saja tetap seperti itu. Ya. Dan dari dulu selalu ketika ditanya tentang transaksi mereka, apakah sudah sesuai syariah, selalu jawaban mereka adalah OTW, on the way. Jadi syariahnya sedang OTW. Dari dulu masih OTW sampai sekarang, nggak nyampe-nyampe di finish, nggak tahu sampai kapan dari OTW-nya. Gitu ya. Mereka jamaah rahimakumullah. Kemudian demikian pula memang ada goror yang sifatnya bisa hilang, sifatnya tidak tetap. Awalnya dia goror, tidak jelas. Namun gorornya itu bisa hilang, ketidakjelasan itu bisa dihilangkan ketika transaksi sedang berlangsung. Semisal kalau kita makan di warung prasmanan, sekarang itu ya persaingan usaha warung makan, jadi orang bikin kreatif tuh, yang bikin sop saudara 6.000, masya Allah, satu mangkok 6.000, meskipun mangkoknya orang Jepang ya, apalagi itu mangkok orang Jepang itu kecil-kecil. Ada orang buka warung makan, ya makan sepuasnya, bayar 15.000. Nah, itu sepuasnya, semua makanan di prasmanan itu bisa dicoba. Ya, itu kan sebenarnya dari sisi faktanya itu goror. Mengapa goror? Karena tidak jelas mana barang yang diakatkan, belum jelas. Namun gorornya ini bisa hilang, tidak berlaku tetap, hanya sementara saja. Bisa hilang ketika sudah jelas bahwasanya mana makanan yang dipilih oleh si pembeli. Nah, berarti gorornya sudah hilang. Nah, ini seperti ini aman nih, akadnya tidak batil lagi. Ya, karena aspek gorornya sudah bisa dihilangkan. Sehingga bagi ya ini beda kalau warung Padang ya. Kalau warung Padang pada cerita itu, tetangga saya pengurus masjid cerita, Ustaz, dia bilang, om saya itu dari kampung, saya bawa ke
Surabaya, makan di warung Padang, ya semua dicoba, gulai, ya kan, dicoba semua, rendang, itu coba satu piring dicoba, mau ngambilnya 1 sendok, mau ngambilnya apa namanya setengah piring, sama saja dihitung 1 piring itu, dihitung 1 piring, dicoba semua. Nah kalau mau yang coba semua, datang ke warung prasmanan yang bayar 15.000, makan sepuasnya. Gitu. Nah itu bisa itu, ya, semua bisa dicoba di situ makanan, gitu ya. Tapi harus makan di situ, nggak boleh makan di tempat lain. Nah, itu sebenarnya goror juga itu, tidak jelas juga. Tetapi gorornya itu bisa hilang ketika gorornya itu hilang ketika barangnya sudah jelas mana yang dibeli. Ya. Tapi memang ada ya akad yang sifatnya gorornya tidak jelas. Jadi apa barangnya itu zatnya itu goror, tidak jelas dan bersifat tetap. Ya, misal seperti Bitcoin. Ya, katanya Bitcoin itu koin emas. Tapi faktanya koin emas itu tidak pernah kita lihat. Jadi orang yang membeli Bitcoin itu tidak pernah melihat mana itu koin emas. Mereka hanya mendapat penjelasan dari handphone mereka. Bahwa deposit Anda, koin emas Anda sekian. Tapi mana koin emasnya? Kita tidak pernah lihat itu koin emas. Hanya disebut saja. Itu gorornya kan berlaku tetap selamanya. Gitu. Pernah ada selalu itu kalau berita-berita di Google itu, internet, acara-acara pernikahan yang viral pasti kan dari sini selalu itu. Dari viral pasti dari sini. Itu ada pengantin di sini, ya. Itu dilamar pakai mahar Bitcoin. Sementara Bitcoin itu kan tidak jelas mana barangnya itu. Ya. Koin emas katanya, tapi mana itu koin emasnya? Tidak ada, cuma ada di handphone tertulis Anda punya deposit sekian sekarang, Anda transfer uang sekian. Bitcoinnya mana? Gitu. Jadi wajar saja ketika datang melamar, bilang mana maharnya? Ini ada di sini Pak, di handphone. Emang ini Anda kerja apa? Berani lamar anak saya? Saya pengusaha Pak. Lo usaha apa? Saya punya 5 perusahaan. Tapi perusahaannya di handphone semua. Karena toko online. Saya jadi beli online. Ngakunya punya perusahaan. Ya, perusahaannya 5. Perusahaannya 5 tapi toko online. Gitu ya. Toko online. Akhirnya kata calon mertuanya, oke, saya siap nikahkan anak gadis saya. Tapi anak gadis saya juga cuma di handphone. Gimana kalau gitu? Maharnya di handphone, yang mau dinikah juga di handphone. Nggak ada orangnya. Gitu. Jamaah rahimakumullah. Karena itu harus hilang gorornya. Sama sebagaimana pegadaian. Pegadaian menawarkan pada ibu-ibu. Biasa yang suka ke pegadaian kan ibu-ibu ya. Maklum kalau sudah di rumah itu sudah nampak ikan asin sama ikan kering, nah itu sudah tanggal 25 itu. Biasanya kalau seperti itu ya lagi butuh uang, ibu ini istrinya butuh uang, ya ke pegadaian dia. Sampai di pegadaian tawarkan sama pihak pegadaian, ibu mau investasi apa? Ibu kalau mau beli emas sama pegadaian. Jadi setiap bulan store uang setiap bulan. Emas Anda disimpan, jangan khawatir, ada emasnya. Tapi itu sampai sekarang tidak bisa ketahuan mana itu emasnya. Nah, itu kan goror juga kalau seperti itu, tidak jelas. Nah, begitu didesak terus sama nasabah, mana emasnya? Nah, kata pegadaiannya, loh, bukannya suami ibu kan mas juga, pulang aja di rumah, nggak ada di rumah itu masnya. Kebetulan ini orang Jawa, jadi suaminya emas kan gitu. Bukan yang itu yang saya cari gitu. Jadi, katanya kita jual beli emas nih, emasnya dicicil tiap bulan dibayarkan, nanti diterima emasnya. Emasnya itu mana kan tidak ketahuan, tidak lihat. Makanya yang paling bagus beli saja logam mulia, beli sendiri, lalu kemudian itu simpan di bank. Meski kalau seperti itu dizakati ya. Itu harus kena zakat kalau begitu, karena tidak digunakan, tidak dipakai. Itu kalau emasnya dipakai dalam bentuk perhiasan itu tidak dizakati. Itu berapapun banyaknya. Tapi kalau disimpan di bank itu kena zakat mal tiap tahun. Kalau mencapai nisab 85 gram emas. Jamaah rahmatullah, karena itulah kalau ada transaksi yang di dalamnya terdapat goror, ketidakjelasan yang itu bersifat tetap, tidak bisa hilang itu gorornya sampai akad pun selesai, transaksinya selesai, maka akad itu batil dan perpindahan hartanya juga otomatis batil, tidak sah. Ya. Meskipun sama-sama setuju dan sama-sama ikhlas, sama-sama ridho. Ya.
Karena Allah menyebut itu transaksi yang tidak sah. Ya, meskipun manusianya sudah sepakat nih, dua belah pihak ini sudah sepakat, tapi Allah tidak sepakat dalam perkara itu. Sementara harus kita pahami bahwa al-aslu, hukum asalnya, semua harta itu milik Allah. Allah lah yang berhak untuk menetapkan harta ini layak untuk pindah ke sini, ke situ. Harta ini sudah boleh bergeser dari si fulan ke si fulan. Itu Allah yang berhak menetapkan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, karena itulah agar akad itu sah, maka perkara yang menyebabkan batil seperti gharar ini mesti dihilangkan.